Saudara, money politik atau politik uang kerap terjadi di setiap momen pesta demokrasi. Hal ini merupakan salah satu Pemilu atau Bawaslu mengungkap tidak ada provinsi di Indonesia ini yang bebas dari politik uang. Jawa Barat bahkan masuk dalam 3 besar provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi aktivitas politik uang dalam pemilu dan pilkada. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia melihat adanya potensi pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020, diantaranya money politics dan netralitas ASN. Bentar lagi ada pilkada tahu. Oh iya, ya November. Kita udah 17. Iya. Kira-kira kamu milih siapa? Tahu nih, aku masih bingung. Kamu siapa? Kira-kira siapa ya? Guys, kalian tahu nggak di tanggal 20 November bakal ada pilkada? Iya. Kalian tahu? Tahu. Kalian udah tahu kalian bakal pilih siapa? Belum, masih bingung. Pilih papa aku aja nih. Nanti aku bakal kasih uang. Nih. Iya, mau nggak tuh? Aku dikasih sama papa aku buat suruh pilih papa aku nih. Nih, so. Boleh. Ih, jangan dulu. Ini Ih, kan nggak apa-apa. kayaknya, tapi ini kayaknya masuk money politik deh. Enggak. Kok kalian menerima suap kayak gitu? Itu tahu nggak kalau misalnya itu tuh permasalahan sosial yang ada di Indonesia loh. Enggak. Kamu juga bisa disebut sebagai oknum walaupun kamu merupakan anak dari calon-calon yang bakal nanti kita pilih. Kalian tahu nggak apa itu money politik? Enggak, tapi pernah dengar. Nih biasanya ya money politik itu sangat-sangat ramai ketika menjelang pilkada ini. Nah pemilihan umum kan banyak. Salah satunya pilkada ini pasti banyak kan tuh oknum-oknum kayak dia. Nah jadi money politik itu tuh salah satu upaya nih ya yang dilakukan sama calon-calon yang bakal dipilih kita nanti. Tapi dia itu caranya ngedapetin hak suara yang kita pilih itu dengan cara yang salah ya. Salah satunya dengan suap ini. Itu gak boleh tahu. Ini gak jadi. Iya, kamu juga nggak boleh. Money politik itu nggak boleh karena itu merupakan salah satu cara yang curang. Oh iya. Maaf ya, guys. Kalian harus ngegunain hak suara kalian sebaik-baiknya. Pilih calon yang menurut kalian paling baik. Jangan menurut kalian yang mendapatkan manfaat dari calon tersebut, tapi caranya curang. Ini bentukannya bentuk pemberian barang atau pemberian uang. Ya, barang bisa sembako gitu kan ya, uang jelas ini yang betul-betul di sini untuk menarik perhatian seseorang. Apakah dia misalnya itu dalam tanda petik menarik perhatian bentukannya menunjukkan misalnya itu menarik perhatian negatif atau menarik perhatian yang negatif. Ya itu salah satunya itu money politik yang betul-betul di sini politik dikatakan bahwa politik ini bukan politik yang positif, tapi ini politik yang betul-betul ini politik tamat sebetulnya ya, yang bersama dengan menunjukkan ini bahwa hal tersebut di mata dia itu menguntungkan ya. Tapi di mata yang lain ini sebetulnya itu bisa mencoreng dari demokrasi gitu ya, demokrasi yang ada di negara kita. Itu yang dikatakan sebagai money politik ya. Kita tahu bahwa money politik ini tidak ada yang kanan, kadang-kadang ada yang misalnya itu dia, ada yang misalnya itu tidak jelas bahwa money politik ini bentuk pemberian
bentuk barang uang gitu ya untuk menipu seseorang dalam konteks negatif ya itu. Kita tahu itu di Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru ini bentuk-bentuk dari nama politik ini sudah ada dari dulu seperti itu ya. Yang jelas di sini yang sudah membudaya, yang sudah mendarah daging, kan ya, turun temurun, gitu ya, turun temurun yang jelas di sini. Yang betul-betul untuk memilih calon pemimpin untuk bersaing itu di dalam politik gitu ya. Yang jelas di sini yang punya uang atau yang punya modal gitu, yaitu kan. Jadi persaingan negatif ya, yang jelas ini yang punya intinya itu dia punya uang, punya modal seperti itu. Nah, periode pemilu 2019 intinya itu. Ini terbukti bahwa kelompok ini mendapatkan 67% ya, 67% yang oportunis. Ya, lalu di pemilu 2024 kemarin ini yang jelas datanya 1,8% atau boleh dikatakan sebanyak 2.975 responden yang ada gitu kan ya, yang terlihat di sana. Berarti dari periode ke periode ini selalu ada. Makanya tadi itu dikatakan turun temurun ya, yang mendarah daging ya, yang sudah mendarah daging itu yang sulit untuk diberantasnya. Intinya ya mungkin dari kita sendiri mungkin ya, minimal dari sebagai pelajar minimal menjadikan kita bahwa ini yang di dalam kegiatan kemarin pembahasan itu yang bersih seperti itu. Ya, bersih. Tapi kalau misalnya sudah ke ranah politik ini hal yang seperti itu sudah kelihatan. Ya. Hasil survei nasional yang dilakukan lembaga survei Populi Center menunjukkan 37,2% responden mengkhawatirkan terjadi politik uang pada saat pesta demokrasi pemilu 2024 berlangsung. Ada 3 modus politik uang yang terjadi di lapangan, yakni yang pertama memberikan uang secara langsung, baik uang fisik maupun uang elektronik. Kedua, memberikan dalam bentuk barang. Dan yang ketiga, memberikan janji. Ketiga modus ini marak terjadi dan disinyalir hampir di semua tahapan pemilu maupun pemilihan. Dari hasil analisis tematis isu strategis politik uang dalam IKP Pemilu 2024 ini merekam dari 34 provinsi yang dijadikan unit analisis, setidaknya ada 5 provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi terjadinya praktik politik uang. Kelima provinsi tersebut adalah Maluku Utara dengan skor tertinggi 100, kemudian disusul oleh Lampung 55,56, lalu Jawa Barat 50, Banten 44,44 dan Sulawesi Utara 38,89. Nah, sementara itu 29 provinsi lainnya masuk kategori rawan sedang terjadi politik uang. Besaran politik uang lebih besar dari Rp150.000 dengan persentase 56,58%. Selanjutnya di sini ada persentase mengenai menentukan pilihan caleg. Politik uang yang beredar dalam bentuk sembako, pembelian kompor gas, dan aksesoris pengajian. Selanjutnya juga ada persentase warga yang menerima tapi memilih sesuai hati nurani sebesar 64%. Masih adakah di sini yang jadi pemilih anti money politik? Oke, yang pertama dampak yang ini merugikan proses demokrasi. Itu salah satunya. Ya, mencoreng demokrasi. Itu yang dampaknya. Ya, karena demokrasi itu kan itu hak sendiri, hak mengeluarkan pendapat, gitu kan ya. Suaranya ini menjadi hal untuk kedepannya ya, menjadi di sana itu boleh katakan
gimana caranya supaya mendapatkan hal yang terbaik intinya itu. Karena ini suaranya suara rakyat, bukan suara seseorang, bukan suara kelompok ya. Itu. Yang kedua, dapat menimbulkan konflik. Ya, ini dapat menimbulkan konflik antara pemerintahan dengan keadaan yang ada di masyarakat. Konflik ya, ada yang pro, ada yang kontra. Ini kan terjadinya konflik. Ini dampaknya. Tidak sedikit di orang di grup ini atau di kelompok ini saling mendukung, lalu misalnya itu intinya itu terjadi sebuah konflik, apalagi sudah bisa mendapatkan cuan gitu kan. Ini taruhannya kadang-kadang bisa dipertaruhkan gitu kan ya. Sampai misalnya taruhannya nyawa, kadang-kadang seperti itu gitu kan kalau sudah terlibat konflik di dalam. Yang selanjutnya mempengaruhi keadilan dan kepercayaan publik ya, dan kurang memiliki integritas, kurang kepercayaan. Ini dampaknya jadi akhirnya kurang percaya terhadap pemimpin ya, terhadap pemimpin A atau X ini kurang percaya karena dia hanya punya kemampuan bukan kemampuan kepemimpinannya, kemampuan pengalamannya, tapi hanya kemampuan modal. Modalnya apa? Modalnya uang. Hanya ini pemimpin seperti itu mungkin kurang bagus gitu kan ya, kurang baik karena hasilnya itu kan seperti itu ya terjadi. Selanjutnya di sini menciptakan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial itu apa? Di sini ada yang misalnya si miskin dan si kaya, itu kelihatan sekali nantinya itu. Yang si kaya bagaimana dengan kekuatannya, yang si miskin bagaimana dengan misalnya itu dia bebannya gitu kan ya, seperti itu ya. Selanjutnya menciptakan tadi itu menimbulkan ketimpangan sosial. Yang terakhir ini menimbulkan korupsi dan kriminalitas. Korupsi, gimana caranya? Terjadi korupsi di sini, korupsi di sini, korupsi di sini gitu ya. Dan di sini bagaimana misalnya itu hal seperti itu salah satu itu unsur kriminalitas. Tidak banyak kan? Ya banyak sekarang misalnya itu para pejabat yang misalnya itu yang terlibat kriminal, terlibat misalnya itu korupsi. Banyak ya pejabat-pejabat yang misalnya itu, yang tidak semua pejabat ya, tapi itu misalnya oknum, intinya itu oknum ya. Ini terjadi misalnya itu terlibat korupsi ya, korupsi di berbagai sektor seperti itu. Karena ya seperti itulah gitu kan ya, gimana caranya untuk mendapatkan modal kembali gitu kan, seperti itu. Bukan untuk mendapatkan kinerja yang bagus, tapi bagaimana caranya mendapatkan modal kembali seperti itu. Makanya itu terjadinya korupsi, terjadinya kriminalitas seperti itu ya. Ya, tidak melihat langsung, tapi toh misalnya itu dalam berita, itu kan ya, dalam berita ya. Salah, berita kan kita tahu bahwa berita ini jelas yang bisa dibuktikan kebenarannya bersifat fakta dan bersifat aktual. Fakta ini dapat dibuktikan kalau berita. Aktual apa? Aktual sedang hangat dibicarakan. Itu berita. Kemudian Bapak sekarang membahas tentang materi berita di kelas 11 gitu ya. Makanya berita itu bukan gosip. Kalau gosip kita tahu gosip itu belum bisa dibuktikan kebenaran, tapi kalau berita dapat dibuktikan. Dilihat contoh misalnya itu politik ya, uang saat anggota KPU. Nah di sini anggota KPU yang memperoleh uang dari calon anggota legislatif, itu salah satunya bagaimana? Salah satu dari ketua KPU yang terlibat dari korupsi ya, terlibat korupsi ya. Ini anggota ketua KPU itu ini diberitakan seperti itu ya. Yang selanjutnya anggota KPU di kota Prabumuli ya, yang menerima uang dari calon anggota legislatif itu di kota Prabumuli ya, yang terlibat apa namanya itu kasus suap gitu ya. Yang selanjutnya yang kedua anggota KPU Kabupaten Maluku. Kabupaten Maluku ini di Maluku Tenggara Barat ya. Di berita di sini memperoleh uang dan menjanjikan suara jumlah yang besar. Ini anggota KPU juga gitu kan ya, terlibat. Yang terakhir pada 14 Februari 2024 kemunculan caleg yang instan ya, lemahnya penegakan hukum. Calon legislatifnya yang instan ya, ujug-ujug aja misalnya itu jadi gitu kan ya, tidak pengalamannya dari mana gitu kan ya, ininya pendidikan dari mana, nyambung tidak nantinya itu. Nah ini ujug-ujug instan, tahu sendiri instan kan, instan itu langsung gitu tanpa misalnya itu ada prosesnya. Kalau instan seperti itu ya, kopi
instan enak, tapi kalau kepemimpinan instan itu kurang bagus, kurang enak seperti itu. Ya, segala sesuatu kan sekarang instan itu kan kurang dari prosesnya kurang bagus, tapi hanya akhirnya saja, hasil akhirnya saja. Nah, banyak lah sekarang misalnya itu di dunia politik yang bertebaran seperti itu. Itu contoh-contoh dari money politik seperti itu. Tidak hanya misalnya di kalangan bawah, kalangan atas pun seperti itu. Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita hubungkan dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Ralph Dahrendorf dalam kontribusinya pada konflik sosial, yang dimana teori konflik berbunyi, masalah sosial muncul dari eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim tahun 2018 semakin dekat. Hati-hati loh jika ada yang iming-iming uang. Bayangkan jika Anda diberi uang 100.000 agar memilih calon gubernur atau wakil gubernur tertentu, maka suara Anda hanya dihargai Rp20.000 per tahun atau Rp1.666 per bulan atau Rp55 per hari. Masa sih harga diri kita mau dijual serendah itu? Tolak money politik.